Shalom, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Sekarang kita masuk dalam bacaan pagi dan malam pada hari yang ke-74 hari ini. Dan tadi kita sudah membaca ayat 1 hari yang dimana pertobatan jauh lebih penting dibanding daripada orang yang sudah benar dan tidak memerlukan pertobatan. Artinya sukacita besar bagi Allah dengan adanya pertobatan seorang dibanding dengan 99 orang yang benar dan tidak memerlukan pertobatan. Nah, sekarang apa ayat daripada bacaan pagi? Supaya kita lebih memperdalam pengetahuan kita tentang Alkitab. Bacaan pagi diambil dari kitab 1 Samuel pasal 24 ayat 1 sampai dengan 23. Dengan perikop Daud tak mau membunuh Saul. Itulah perikop. Dan apa makna daripada pasal 24 ayat 1 sampai 23 ini? Apa maknanya? Kita lihat di sini ya. Makna daripada ayat ini adalah mengisahkan tentang pertemuan antara Daud dan Saul di gua. Jadi ada pertemuan Daud dan Saul di gua. Kenapa Saul berada di gua? Kenapa Daud berada di gua? Ada dua pandangan. Daud berada di gua adalah bersembunyi karena dikejar-kejar oleh Raja Saul untuk dibunuh. Nah, kemudian Saul ada di gua tersebut bukan untuk mengejar Daud, tetapi dia adalah untuk buang hajat. Sebagaimana lazimnya di tempat yang gua dia membuang hajat dan untuk supaya dia sehat. Tapi Daud bersembunyi di sana. Nah, kemudian dalam peristiwa ini kita melihat sikap bijaksana dan positif Daud, meskipun dia memiliki kesempatan untuk membunuh Saul yang ingin mengambil nyawanya, yang ingin membunuhnya Jadi ada kesempatan pada Daud, tapi tidak dilakukan. Inilah makna yang kita lihat di sini bahwa kebajikan Daud, kemurahan hatinya, dia tetap konsisten. Dia menghormati Raja Saul sebagai raja pilihan atau yang diurapi oleh Tuhan. Itu dasarnya Daud tidak mau membunuh Saul. Sekarang apa pesan moral dari perikop ini? Kita lihat di sini. Pesan moralnya adalah pentingnya pengendalian diri, sabar, dan menguasai diri. Jadi pengendalian diri perlu, sabar dan menguasai diri, dan pengampunan. Jadi pengendalian diri dan pengampunan. Meskipun Saul mengejar Daud dengan kejahatan. Jadi dengan mengejar Daud dengan kejahatan, tapi Daud tetap bisa mengendalikan diri dan menguasai diri dan sabar. Nah, Daud memilih untuk menghormati posisi Saul sebagai raja yang diurapi Allah. Jadi dia tidak memilih untuk kejahatan membunuh dia, ada kesempatan, tapi dia pakai kesempatan itu menghormati raja yang diurapi oleh Tuhan.
Kita lihat dalam 1 Samuel pasal 24 ayat 10. Nah, sekarang dari problem ini, dengan kemurahan hati Daud yang tidak mau membalaskan kejahatan dengan kejahatan, apa pembelajaran apa yang bisa kita dapat? Pertama adalah pengendalian dari Daud yang sangat baik, ya, tetap menghormati raja yang diurapi oleh Allah. Jadi Daud sebenarnya dengan tidak mau membunuh Saul, dia hanya menghormati Allah yang mengurapi Saul menjadi raja. Itu alasan Daud. Kalau benci mungkin dia benci karena sudah dikejar, hendak dibunuh. Coba, dia bersembunyi di gua untuk dikejar-kejar oleh Raja Saul. Tapi kesempatan dia ketemu di sana, dia tidak jalankan. Dia menghormati raja. Pembelajaran yang kedua adalah ada kesempatan Daud membunuh Saul waktu di gua, ya. Dan disarankan oleh anak buah Daud supaya mereka membunuh, dan siap. Semua mereka, coba kita lihat, satu orang di gua bersembunyi buang hajat, sangat gampang untuk dibunuh oleh Daud dan beberapa anak buahnya. Sangat gampang. Kalau dia mau dibunuh bisa selesai. Tapi Daud tidak melakukannya. Nah, kemudian Daud tidak mau membunuh Saul karena menghormati Tuhan, dan jubahnya lah dipotong. Jadi Daud mengambil jubahnya, dipotong sedikit. Ini pun sebenarnya Daud menyesal, kenapa saya potong? Ya, begitu rendahnya hati daripada Daud, ya. Dia sudah dibenci. Bahkan waktu jubahnya pun dipotong, dia menyesal. Waduh, salah sebenarnya memotong jubah raja. Tapi ya mungkin itu spontan dibuat supaya, karena itulah, ya, untuk membalas kedangkolannya kepada Raja Saul, supaya nanti ditunjukkan, nah ini loh, saya sudah bisa membunuh kamu, tapi saya tidak lakukan loh. Nah, sehingga ini menjadi bukti untuk meyakinkan bahwa Daud adalah baik hati. Ada kesempatan membunuh, tapi tidak dilakukan. Nah, kemudian pembelajaran yang ketiga, ya, pertemuan Daud dan Saul setelah keluar dari gua menjadi pelajaran bagi kita. Jadi setelah keluar dari gua, ini merupakan pelajaran bagi kita. Kenapa saya katakan pelajaran bagi kita? Karena di sini terjadi perubahan yang sangat besar, dan juga ada pertobatan. Dan dalam hal ini, waktu Daud menyampaikan kepada Saul bahwa saya bisa membunuh Baginda kalau saya mau, tapi saya tidak lakukan karena Baginda adalah raja saya yang diurapi oleh Tuhan. Akhirnya bagaimana? Saul menangis, ya. Jadi Daud setelah menunjukkan itu, kemudian Saul menangis dan menerima penjelasan dari Daud yang sangat hormat pada raja. Jadi setelah dijelaskan oleh Raja Daud peristiwa di gua itu, Saul menangis. Anakku Daud, kau adalah benar, saya yang salah, kata Raja Saul. Nah, kemudian dikatakan oleh Raja Saul, kejahatanku kepadamu telah kau balas dengan kebaikan hatimu. Jadi kejahatanku kau balas dengan kebaikan. Inilah pernyataan daripada Raja Saul yang sangat krusial kita lihat. Dia menangis dan setelah menerima penjelasan daripada Daud. Dan kemudian apa yang disampaikan oleh Raja Saul
Saul mengatakan, Tuhan memberkati engkau karena perbuatanmu yang baik pada saya pada hari ini. Wah, ini pernyataan. Nah, sekarang aku yakin bahwa engkau akan menjadi raja atas Israel. Jadi Saul sudah membaca situasi ini. Dan memang itu diungkapkan hati. Lebih baik itu diungkapkan supaya tidak ada lagi bagi dia dendam kepada Daud. Kau akan menjadi kelak raja Israel. Dan ada pesan daripada Raja Saul. Kalau seandainya kau nanti memimpin bangsa Israel, tidak membunuh keturunanku, dan juga tidak akan menghapus nama keluargaku. Itulah pesan Raja Saul. Akhirnya Daud mengatakan, saya bersumpah akan melaksanakan hal itu. Inilah yang bisa kita lihat dalam perikop ini, bahwa Daud tak mau membunuh Saul. Dan Saul mengatakan, kejahatan kau balas dengan kebaikan. Kau menjadi raja Israel kelak, kata Saul. Itulah bacaan pagi. Sekarang kita lihat dalam bacaan malam, ya. Bacaan malam 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan 13, yaitu tentang makanan, ya, yang diberikan sebagai persembahan kepada berhala. Nah, jadi ada tradisi orang Yahudi, karena dulu mereka adalah penyembah-penyembah berhala. Jadi ada masih dijalankan menyembah, memberikan makanan kepada tempat-tempat keramat tertentu. Walaupun sebenarnya berhala itu sendiri tidak ada, kata Paulus, ya, tidak ada berhala itu katanya. Tapi itu mereka sering menjalankan itu, tradisi itu. Dan siapa yang memakan makanan itu dianggap berdosa. Nah, itu. Padahal bagi yang percaya kepada Tuhan, memakan makanan itu tidak masalah. Tidak masalah. Karena kita anggap itu menyampaikan barang di atas, tidak ada artinya walaupun disembah berhala. Tidak ada arti bagi kita percaya Yesus. Itu tidak ada artinya, penyembahan berhala itu tidak ada artinya. Itu hanya makanan biasa yang bisa kita makan. Kita lihat dulu sini, apa makna daripada perikop ini. Nah, kita lihat. Perikop ini, ya, mengajarkan tentang pentingnya kasih dalam menghadapi perbedaan iman terkait makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Paulus menekankan bahwa pengetahuan tanpa kasih bisa menyebabkan kesombongan, sementara kasih yang membangun. Nah, dalam konteks ini kita diajak untuk mempertimbangkan dampak tindakan kita terhadap orang lain, terutama mereka yang lemah imannya. Jadi maknanya di sini adalah dengan adanya persembahan berhala itu, makanan itu, dan menurut tradisi orang-orang yang mempersembahkan itu, apabila itu dipersembahkan dan bila persembahan itu dimakan oleh orang, dia akan berdosa. Nah, maka di sini dikatakan yang lemah imannya. Jadi kalaupun bagi orang yang percaya, makanan itu tidak masalah, bisa dimakan. Tapi dikatakan harus menghargai orang, tradisi daripada orang lain. Nah, apa pesan moral daripada perikop ini? Kita harus berhati-hati agar tidak menjadi batu sandungan bagi saudara-saudara kita yang lemah imannya, ya. Dan jangan sampai makan makanan yang dipersembahkan mereka kepada berhala. Nah, jadi berpikirlah kita sebagai Kristen dan proaktif. Jangan menjadi, artinya
Kalau itu memang bagi mereka tabu dan kalau dimakan itu adalah dosa, jangan sampai kita mengambil makanan itu. Sebab nanti mereka menjadi batu sandungan, kita jadi batu sandungan. Itu yang mau dikatakan di sini. Jangan kita menjadi batu sandungan. Karena kita makan pun makanan itu nggak ada artinya, tidak kita makan pun tidak ada artinya, ya. Dan sebenarnya makanan itu tidak berakibat apabila kita makan untuk menjadi Allah murka atau Allah bahagia. Tidak ada kaitannya. Kita makan pun tidak berpengaruh kepada Allah. Tidak kita makan pun hubungan kita tidak berpengaruh kepada Allah. Tapi Paulus mengatakan hargai tradisi. Jangan sampai kita batu sandungan. Sebab itu nanti kita bisa jadi contoh bagi orang, menjadi terjadi polemik di dalam jemaat. Mereka bertentang, wow, kok itu mereka memakan, wah kita juga bisa makan. Nah, sehingga jangan sampai batu sandungan. Itulah yang disampaikan oleh Paulus. Nah, dalam hidup kita pun sering seperti itu. Kalau ada orang sebagian yang tidak memakan sebagian makanan, biarkan. Dan ada orang memakan semua makanan, ya, menganggap semua halal, ya silahkan. Kalau dia memuji Tuhan dengan tidak memakan sebagian makanan, ya itu biarkan saja. Ataupun kita memakan semua makanan dengan memuji Tuhan, ya tidak masalah. Nah, jadi kuncinya adalah memuji dan memuliakan Tuhan. Pekerjaan kita semua untuk Tuhan, bukan untuk manusia, bukan supaya dilihat orang, bukan supaya memuliakan orang, tidak. Tapi semua yang kita lakukan itu adalah untuk Tuhan. Nah, apa pembelajaran daripada perikop ini? Ya, mari kita lihat. Meskipun kita tidak tahu bahwa tidak ada berhala-berhala, benar ada, ya, dan makanan tidak dapat menghampakan kita di depan Allah. Kita harus super hati-hati, ya, tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, dan menjaga makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala agar tidak tergoda. Jadi pembelajaran pertama adalah bahwa kita menganggap bahwa tidak ada berhala benar-benar ada. Itu dulu, ya. Nah, kemudian makanan tidak dapat menghampakan kita depan Allah. Tidak bisa menyediakan hubungan kita dengan Allah karena makanan. Namun kita harus hati-hati. Jangan sampai kita batu sandungan, karena itu tradisi mereka. Jangan kita menggoda mereka untuk menjadi batu sandungan bagi mereka. Itu pembelajaran yang pertama. Pembelajaran yang kedua adalah setiap stimulus yang masuk, termasuk makanan-makanan persembahan berhala, itu termasuk stimulus. Bagaimana kita merespon daripada masalah tersebut? Disinilah perlu kita meresponnya dengan 4 anugerah manusiawi. Pertama adalah kita sadar siapa kita, siapa mereka, siapa Tuhan. Dan yang kedua adalah ada imagination, ada jangka panjang. Kalau saya lakukan ini, jangka pendeknya apa? Jangka panjangnya apa? Tadi dikatakan jangan sampai kita jadi batu sandungan. Berarti kita menjaga jangka panjang, hubungan jangka panjang. Dan untuk membina mereka supaya kembali ke jalan yang benar. Itulah jangka panjangnya. Kemudian ada hati nurani. Baru keputusan. Kita memutuskan, setiap keputusan yang kita ambil harus berdasarkan sesuai kehendak Tuhan, dan kita bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi keputusan yang kita ambil itu adalah untuk menghormati Tuhan dan bukan untuk menghormati manusia. Kemudian pembelajaran yang ketiga di sini adalah makan makanan itu tidak berdosa, tapi bagi yang lemah iman makan makanan itu berdosa, karena
Sudah tradisi dari dulu. Kalau yang sudah dipersembahkan kepada berhala, tidak boleh dimakan. Siapa yang makan itu berdosa. Tapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada berhala, makanan itu tidak ada apa-apanya. Ya. Namun, kita menghargai tradisi daripada orang-orang. Artinya, mereka dulu, walaupun mereka sudah kembali, sudah di agama Kristen ya, atau pengikut Yesus, tapi ada tradisi-tradisi. Nah, disinilah kata Paulus, jangan sampai kita batu sandungan terhadap tradisi yang ada yang dilakukan oleh mereka. Mari kita membangun dan juga menunjukkan kasih Kristus, dan kasih itu adalah Allah. Kita tunjukkan karakter daripada Allah kepada mereka yang lemah imannya. Walaupun kita bisa memakan semua makanan yang ada, tapi tetap menghormati mereka yang berpantang sebagian makanan. Dan ini juga terjadi dengan tetangga kita di Indonesia. Ada teman-teman muslim tidak memakan sebagian makanan, kita hormati. Ya. Kalau dia memuji dan memuliakan Tuhan, why not? Lakukan. Dan kita memakan semua makanan apapun di dunia ini, kalau kita memuji dan memuliakan Tuhan, jalankan. Masing-masing berjalan dalam porsi masing-masing dan tidak saling menghakimi, tapi saling menghormati. Demikianlah bacaan malam dan bacaan pagi pada hari ini, di hari yang ke-74. Semoga dengan firman Tuhan ini kita semakin diberkati dalam menjalankan tugas kita sehari-hari. Amin. Tuhan memberkati.